Semar itu dalam bahasa Arab itu simar. Simar itu paku. Jadi dialah porosnya. Makanya ada istilah simaruddin atau simaruddunya. Pakunya agama atau paku dunia. Nah, hadirnya Semar dengan segala keistimewaannya, kemarin dulu kita pernah belajar tentang tokoh ini, dia ini jadi pakunya, porosnya. Bahkan nanti di cerita Mahabharata itu banyak masalah problem yang selesai karena Semar. Yang ini kalau di tokoh Mahabharata versi India tidak akan ketemu. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa mengistiqomahi kajian kita untuk filsafat Jawa. Aktivitas-aktivitas kebaikan itu yang paling berat itu tetap menurut saya bagian istiqomahnya di keseriusan kita untuk meskipun sedikit-sedikit asal istiqomah. Kalau dalam agama istiqomah itu nanti jadi sumbernya barokah. Baik, kita siang hari ini saya membawa tema yang mungkin kemarin agak rame isu ini, yaitu tentang wayang. Kalau kemarin itu kan kita hanya dengar-dengar saja orang rame, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini kesempatan kita sekarang untuk belajar sebenarnya seperti apa sih posisinya wayang itu dalam budaya Jawa dan bagaimana kemudian dia nanti bersentuhan dengan spiritualitas Islam, khususnya melalui para wali. Nah, siang hari ini kita coba ya belajar sebentar biar nanti kalau eh, ada isu-isu lagi seperti ini kita tidak kaget. Nah, kita kan sering kaget itu kalau ada pandangan-pandangan kok rasanya tidak cocok. Kalau tipe ilmuwan itu biasanya kalau ada isu-isu seperti itu terus cepet-cepet kita cari, buka buku dan lain sebagainya. Cuma kan kita tipenya lebih suka rame-ramenya. Jadi terus isunya jadi melebar kemana-mana. Nah, sekarang kita latihan, kita cari apa sih hakikatnya wayang, kemudian hubungannya dengan Islam, kok ada yang pro, ada yang kontra ini. Seperti apa duduk permasalahannya. Baik, saya awali dari sejarahnya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari beberapa sumber, beberapa penelitian, buku-buku yang sudah sebelumnya membahas wayang. Jadi wayang ini asli Jawa, bahkan jauh sebelum hadirnya agama-agama yang kita kenal hari ini. Jadi ada penelitian yang bilang wayang itu sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Itu sudah dikenal dalam peradaban Jawa. Kemudian istilahnya sendiri dari kata-kata mahyang. Jadi yang zaman dulu itu dari kata-kata mahyang. Mahyang itu artinya menuju hyang. Hyang itu ya Tuhan kalau dalam tradisi Jawa kuno. Cuma di Jawa kuno aktivitas wayangan ini isinya adalah ini murni aktivitas ibadah, memang aktivitas religius. Jadi orang Jawa zaman itu melakukan ibadah dalam rangka mendatangkan arwah para leluhur. Nah, itu aktivitasnya pakai wayang. Sehingga nanti dalangnya saat itu posisinya jadi samannya, mediumnya. Jadi kalau arwahnya nenek moyang itu hadir, mau memberi pesan-pesan, ya masuk ke tubuhnya si dalang ini. Nah, makanya terus ada yang memaknai wayang itu ada hubungannya dengan bayangan atau bayang-bayang. Ya kalau dimaknai yang dimaksud adalah bayangan atau bayang-bayang para leluhur yang sudah meninggal. Itu mungkin pasnya begitu. Jadi awalnya memang itu. Jadi aktivitas ritual masyarakat Jawa zaman itu. Ya tentu saja wayang versi asli otentik Jawa ini ya tidak cocok dengan kita yang Muslim. Yang ini loh ya. Tapi dia mengalami perkembangan yang pesat. Nanti ketika masuk agama Hindu, kemudian masyarakat kenal cerita-cerita seperti Mahabharata dan Ramayana. Nah ini terus
berubah. Yang semula aktivitas religius, sekarang jadi aktivitas hiburan. Jadi semacam tontonan, pertunjukan, teater, dengan isinya cerita-cerita dari Mahabharata dan Ramayana. Jadi ada pergeseran lagi sekarang. Kalau dulunya ritual, kemudian berubah jadi pertunjukan. Nah, dengan meskipun masih ada konotasi religius magisnya, tapi sudah ada bau Hindunya. Nah, ini puncaknya sekitar abad ke-11, pertunjukan yang kita kenal sebagai wayang ini. Nah, nanti terus dari pertunjukan menjadi tuntunan. Nah, ini di tangannya para wali. Jadi setelah Hindu datang Islam. Nah, para wali ini melihat pengaruhnya wayang ini luar biasa. Dia media yang luar biasa yang kalau dipakai untuk dakwah akan sangat efektif. Meskipun isinya saat itu masih ada bau Jawa kuno yang ritualistik atau bau Hindu yang sifatnya cerita-ceritanya, pertunjukannya. Nah, saat itu kemudian berundinglah para wali dengan Sultan Demak saat itu. Nah, ini saya baca di salah satu penelitian. Jadi kemudian muncul kesepakatan antara Sultan Demak dengan para wali. Jadi ada 9 poin yang disepakati sehubungan dengan wayang ini. Ini ada hubungannya dengan dakwah Islam dan ajaran Islam. Yang pertama, saat itu disepakati ya, seni wayang itu perlu dikontekstualkan dengan zaman itu. Itu kesepakatan pertama, karena yang mungkin zaman itu kan seperti para wali itu banyak yang seniman juga, bisa mengubah lagu, bisa bikin gamelan dan lain sebagainya. Nah, ini kontekstualisasi. Nanti ada perubahan banyak di tangan para wali ini yang namanya wayang. Nah, setelah dilakukan kontekstualisasi, terus dijadikan media dakwah. Nah, ada yang agak revolusioner yang sering diceritakan itu kesepakatan ketiga. Kalau sebelumnya, wayang itu modelnya persis seperti manusia, seperti arca-arca. Jadi mungkin seperti sekarang ya, seperti boneka tapi persis manusia. Nah, oleh para wali ya, karena dalam Islam kan ada pandangan bahwa tidak boleh gambar atau bikin patung yang persis makhluk hidup. Kan ada fikih dalam Islam tertentu yang begitu. Akhirnya untuk menghindarkan kontroversi, terus bentuk wayang itu dirombak sedemikian rupa. Kalau Bapak Ibu nonton Mahabharata di TV, itu kan orangnya ganteng-ganteng, gagah-gagah, cakep-cakep. Tapi begitu Bapak Ibu nonton wayang itu kan, wayang itu ya seperti itu gambarnya. Seganteng apapun Arjuna, ya gambarnya jadi seperti itu. Dideformasi, jadi diubah biar tidak mengesankan ini makhluk beneran. Jadi yang dipentingkan oleh para wali bukan bentuknya, tapi ide yang nanti mau dititipkan di wayang yang mau ditampilkan ini. Jadi ada semacam deformasi. Wayang itu kan tangannya sampai di bawah lutut, kemudian lehernya kecil, panjang, macam-macam formasinya, tidak persis sama seperti orang biasa. Memang sengaja dibikin seperti itu. Nah, kemudian kesepakatan keempat, cerita-cerita tentang dewa-dewa diubah agar sesuai dengan perspektif Islam, karena dikhawatirkan nanti jadi musyrik. Jadi para wali sudah sadar sampai level ini. Jadi yang sekarang ada di kita itu sudah versi para wali ini. Kemudian yang keempat, isinya adalah dakwah, keimanan, ibadah, akhlak, moral, dan lain sebagainya. Jadi ini visi wayang zaman itu. Nah, yang keenam disepakati ya ceritanya juga dimodifikasi. Jadi meskipun itu kan wayang itu kan cerita dari Mahabharata dan Ramayana. Nah, sekarang dimodifikasi versi Islam. Nanti Bapak Ibu kalau membaca kisah-kisah gubahan para wali itu akan terasa sekali, berbeda sekali dengan tradisi dalam Hinduisme. Termasuk tokoh-tokoh dan kejadian itu nanti dimaknai versi Islam. Nanti kita lihat ya, ada beberapa contoh bagaimana memaknai tokoh versi Islam, memaknai kejadian peristiwa-peristiwa
wayang Mahabharata itu versi Islam. Dan pagelarannya disertai tata cara sopan santun yang baik. Karena ada cerita, kalau zaman dulu pertunjukan-pertunjukan seperti itu kan isinya minum-minum, isinya lah itu kalau zaman para wali dilarang. Dan tentu saja unsur-unsur yang ada dalam wayang itu semuanya dimaknai ulang. Jadi ada pemaknaan ulang. Jadi dalam Islam Bapak Ibu banyak model mengambil tradisi tapi diisi dan dimaknai ulang. Termasuk kalau Bapak Ibu belajar ya, kalau ini kan lokal Indonesia, bahkan ajaran Islam yang universal seperti puasa atau haji, itu kan sebelum Islam ada. Sebelum Islam itu ya orang umat Arab itu sudah kenal puasa itu. Bahkan Rasulullah kan sampai ke Gua Hira, Uzlah, itu kan tradisi-tradisi puasa. Haji juga begitu. Sejak dulu sebelum Islam hadir, ya Mekah itu pusatnya orang melakukan ritual seperti yang hari ini kita kenal haji. Meskipun dengan cara yang jauh berbeda dengan haji sekarang. Kalau zaman dulu ada cerita haji itu harus telanjang bulat. Jadi dengan makna bahwa manusia melepaskan diri dari semua keterikatan duniawinya. Nah, Islam datang, nama ritualnya tetap diambil tapi dengan modifikasi ajaran. Nah, hal seperti ini itu dilakukan dalam wayang. Jadi kalau ada yang tanya apa bisa Islam itu mengadopsi budaya kemudian diisi Islam, ya dalam sejarahnya banyak yang seperti itu. Jadi ini bahkan dulu disepakati oleh Raden Patah dan para wali bagaimana memanfaatkan wayang. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh para wali. Jadi kalau diurut wayang itu zaman Jawa kuno itu ritual. Kemudian ketika Hindu datang dia jadi tontonan, pertunjukan. Masuk Islam bertemu dengan para wali, pertunjukan wayang tidak lagi hanya tontonan, tapi di situ juga tuntunan. Karena visi dakwah di situ. Jadi dari ritual jadi tontonan, kemudian berubah jadi tuntunan. Nah, nanti para wali juga nambah cerita banyak. Tidak hanya pakem Mahabharata yang mungkin Bapak Ibu lihat di TV itu. Ada pengembangan-pengembangan cerita yang luar biasa. Ada cerita seperti Petruk jadi ratu. Ada cerita banyak sekali. Kalau Bapak Ibu suka dengan cerita-cerita wayang pasti ngerti. Cerita-cerita carangan. Kalau bahasa wayangnya itu ada pakemnya, ada carangannya. Carangan itu kisah tambahan, sampingan. Jadi nanti kalau di Bapak Ibu mengikuti wayang itu ada misalnya Bima itu punya anak siapa, masing-masing ada ceritanya. Kadang-kadang kalau dalam pakem resminya Mahabharata ya enggak ada. Gatut Kaca itu kalau di cerita Mahabharata ya dia raksasa besar sekali. Tapi kalau oleh para wali dimodifikasi ceritanya, Saktria yang kebal, yang otot kawat balung besi dan lain sebagainya. Ini banyak sekali tambahan-tambahan cerita. Kemudian ada juga ini ya sekalian perubahan cerita, tidak sama dengan versi aslinya. Misalnya kalau Bapak Ibu mengikuti Mahabharata kan Pandawa ini punya istri bersama namanya Drupadi. Ini istilahnya kan poliandri. Tapi di versi wayang Jawa tidak ada poliandri itu. Ya Drupadi itu hanya istrinya Yudhistira, istrinya Puntadewa yang barepnya wayang, barepnya Pandowo. Jadi ini ceritanya yang diubah. Misalnya Sri Kandi itu agak transgender kalau dalam ceritanya Mahabharata itu perempuan yang punya jiwa laki-laki. Tapi kalau di wayang Jawa ya dia perempuan asli tapi mahir main panah misalnya. Ini penyesuaian. Bahkan nanti dalam rangka tadi ya menghindari biar tidak musyrik. Yang dewa-dewa pun dibuatkan silsilah bahwa dewa-dewa ini ya keturunan saja manusia, hanya sangat ampuh. Maka Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, silsilahnya dalam wayang itu sampai Nabi Adam. Nanti dewa ini keturunannya Nabi Sis yang mana, keturunan ini dibuatkan seperti ini. Jadi untuk menghindari orang punya paham bahwa ini dewa-dewa ini sifatnya ilahiyah seperti Allah. Nah, jadi dewa-dewa juga manusia, cuma dia punya power yang luar biasa. Nah ini yang saya maksud selain tambahan cerita juga mengubah cerita. Juga nambah figur itu nambah tokoh baru.
anaknya siapa. Termasuk yang paling terkenal kan Ponokawan itu, Semar, Bagong, Petruk, Gareng. Ini sebenarnya tokoh-tokoh dari agama Kapitayan. Kapitayan itu agama Jawa kuno sebenarnya. Tapi diambil oleh para wali, dihidupkan dalam cerita wayang. Mungkin kapan-kapan ya Bapak Ibu kita membahas agama asli Jawa yang namanya Kapitayan ini. Jadi Bapak Ibu kenal Semar, kenal Petruk, Gareng, ini dari tradisi Kapitayan sebenarnya. Kalau di versi Mahabharata asli, Bapak Ibu nunggu ini kapan Semarnya muncul, kapan Bagongnya muncul, tidak akan ketemu. Kalau versi India Mahabharata asli ya sudah cerita pakem Pandawa itu. Tapi ditambahkan oleh para wali banyak figur. Nah, termasuk formatnya ada unik. Jadi misalnya Sunan Kalijogo itu punya tradisi biasanya kalau pertunjukan di halaman masjid. Orang yang mau ke sana harus wudhu dulu. Syaratnya gabung ikut nonton itu baca syahadat. Jadi sebelum masuk ke pelatarannya masjid nanti mungkin ada yang jaga, silahkan masuk sudah wudhu atau belum. Kalau belum ya diajari caranya wudhu sebelum masuk. Terus baca kalimat syahadat. Kalau sudah boleh, baru boleh masuk. Nah ini formatnya juga diatur, pelan-pelan mengajak orang untuk menuju Islam. Jadi dakwah secara halus. Nah itu strategi yang dilakukan para wali seperti itu dulu. Termasuk pemaknaan-pemaknaan baru. Jadi dalang itu ya kalau dulu kan saman, tapi oleh para wali dibikinkan singkatan. Dalang itu ngudal piwulang. Ngudal piwulang itu memberi nasihat. Kalau dalam bahasa Arab ini sebenarnya istilahnya agak Arab. Dari kata-kata dalan. Dalan itu dalla. Dalla itu akar kata nanti derivasinya termasuk dalil. Itu kan dalla ya dulu dalilan. Jadi dalla itu artinya petunjuk. Jadi dasar. Jadi dalang itu berarti orang yang memberi petunjuk. Dan ngudal piwulang, memberi pelajaran, termasuk istilah kalimosodo misalnya. Nanti banyak istilah-istilah. Kalimosodo itu ya kalimah syahadat. Itu senjata paling ampuhnya Puntadewa atau Yudhistira. Kalau di cerita aslinya tidak ada, tapi oleh para wali ditambahi. Senjata ini, senjata kalimosodo atau kalimah syahadat ini satu-satunya senjata yang misterius sampai berakhir. Kalau dalam cerita carangan itu, cerita tambahannya para wali, ini di antara 5 Pandawa ini yang meninggalnya paling akhir Yudhistira ini, karena dia punya kalimosodo. Dia tidak bisa meninggal sebelum bisa memecahkan misterinya jimat kalimosodo ini. Jadi sebelum dia bisa membaca isinya, dia tidak bisa meninggal. Akhirnya ceritanya dia mengembara kemana-mana sampai ke Demak, ketemu seorang wali dan dibacakan. Ternyata isinya kalimat syahadat. Begitu dia bisa membaca kalimat syahadat, terus meninggal. Nah ini cerita carangan namanya, tambahan dari para wali. Jadi berarti apa? Ini sebenarnya cerita ini mengajarkan kita jangan sampai kita meninggal sebelum muslim. Jadi sebelum bersahadat. Jadi kita harus bersahadat dulu karena tujuan kita hidup itu nanti ke sana. Nah, diceritakan lewat simbolisme Yudhistira tadi yang tidak bisa meninggal sebelum bisa membaca jimatnya. Jadi jimat ini sudah dipakai perang kemana-mana, tapi dia masih belum bisa membacanya. Nah, ini contoh-contoh ilustrasi bagaimana para wali menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi wayang. Tidak berhenti di para wali, nanti kisah-kisah pewayangan yang sudah dimodifikasi oleh para wali itu diperdalam, difilosofikan, dimaknai secara jauh lebih dalam oleh para pujangga keraton. Jadi oleh misalnya Ronggowarsito, di situ saya contohkan Yosodipuro, Mangkunegoro dan lain sebagainya. Ini beliau-beliau ini mengambil inspirasi dari kisah-kisah wayang yang sudah dimodifikasi oleh para wali, diperdalam lagi untuk spiritualitas kebatinan Islam Jawa. Nah, ini para pujangga keraton. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kisah Dewa Ruci, kisah macam-macam itu olahannya para pujangga keraton. Ini dari sisi sejarah mungkin Bapak Ibu semoga sudah bisa ditangkap ya. Awalnya ritual, kemudian jadi pertunjukan kisah Mahabharata dan Ramayana.
kemudian jadi media dakwah di tangan para wali, kemudian di tangan para pujangga keraton, maknanya semakin dalam, semakin filosofis, semakin spiritual. Jadi inilah posisi dan kedudukan wayang di tengah masyarakat Jawa. Meskipun ya kita akui ini tradisi wayang ini sudah pelan-pelan mulai tidak populer lagi. Jadi anak-anak kita itu mungkin sedikit sekali yang tertarik untuk menggeluti dunia wayang. Jangan-jangan kita juga begitu, tidak terlalu tertarik lagi dengan wayang ini. Padahal di baliknya ada makna-makna yang luar biasa. Nah, pertunjukan wayang itu komposisinya seperti ini. Setiap poin, setiap unit yang ada di wayang itu ada maknanya. Itu misalnya ya, blencong. Blencong itu lampunya. Blencong itu sumber dari cahaya ilahiyah, cahaya ketuhanan. Kalau tidak ada blencong, wayang ini tidak jalan. Kenapa? Gelap. Jadi hidup ini tidak akan jalan kalau tidak ada cahaya ilahiyah. Nah, kalau di wayang itu simbolnya pakai blencong, lampu yang ada biasanya di atasnya dalam. Yang ini membuat hidup ini cerah, bercahaya. Nah, jadi sumbernya wayang bisa jalan ya cahaya ilahiyah yang disumberkan blencong. Kemudian ada kelir. Kelir itu ya wayangnya, yang putih itu, layarnya itu kelir. Itu simbol kehidupan duniawi. Wayangnya sendiri ada yang kanan, ada yang kiri. Itu biasanya yang kanan itu tokoh-tokoh protagonisnya, yang kiri tokoh-tokoh antagonisnya. Jadi dua kelompok yang berbeda. Nah, itu simbolnya makhluk Tuhan. Semua makhluk Tuhan masuk ke sana. Kemudian ada dalang. Jadi maknanya dalang itu sebenarnya kalau mengikuti narasi dari sumber-sumber yang ada itu sebenarnya simbol logika, intuisi, imajinasi, rasa, nafsu. Kenapa begitu? Karena inilah nanti yang menggerakkan raga. Jadi menggerakkan hidup. Dalang itu kan menggerakkan wayang. Yang membuat kita dalam tanda petik bergerak itu kan logika, intuisi, imajinasi, rasa, nafsu, dan lain sebagainya. Jadi maknanya itu. Justru kadang-kadang kan ada orang ngomong kita ini seperti wayang, Tuhan itu dalangnya. Sebenarnya maknanya tidak begitu. Yang dalang itu ya pikiran kita, intuisi kita, imajinasi kita. Inilah yang membuat kita bergerak. Orientasi hidup kita, itulah yang menggerakkan kita mau kemana. Nah, Tuhannya sendiri itu cahayanya. Yang itu disimbolkan dengan blencong. Nah, nanti ada gamelan, ada sinden. Ya, yang musiknya sama yang melakukan sindennya. Itu simbol harmoni bahwa hidup ini dinamis. Nah, dan nanti masih banyak, setiap unitnya ada makna-maknanya, ada pengertiannya. Nanti yang paham pedalangan bisa menjelaskan. Ada sumber cahaya, ada alam semesta, ada makhluk, ada baik buruk, ada logika, intuisi, imajinasi, dan harmoni dalam hidup ini. Jadi hakikatnya pertunjukan wayang itu ya dunia dan seisinya ini, dengan segala variabelnya. Maka ceritanya bisa dikembangkan kemanapun. Nah, ini juga termasuk baru, namanya gunungan. Jadi gunungan ini maknanya dalam sebenarnya. Kalau di wayang, gunungan itu yang membuka cerita dan menutup cerita. Atau kalau ada pergantian adegan. Atau kalau ada peristiwa luar biasa, angin besar, gunung, halilintar, itu biasanya dalangnya yang ditampilkan gunungan ini. Nah, maknanya apa sih kok gunungan formatnya seperti ini? Apa maksudnya dari para wali? Jadi yang pertama, gunungan ini segi 5. Nah, ini orang selalu begitu dari para wali kok segi 5. Kata-kata 5 itu kan ilustrasinya ya mungkin hubungannya dengan rukun Islam. Jadi ada hubungannya dengan agama. Kemudian bentuknya kerucut lancip ke atas. Ini semacam hidup kita ini seperti apapun ceritanya, pada akhirnya harus semakin dekat menuju Allah yang menciptakan. Jadi makanya modelnya seperti segitiga itu kan menuju puncak. Nah, menuju puncak itu ya menuju Tuhan. Jadi ini simbol kita semua kan ilaihi roji'un. Seperti apapun dinamika di bawah pada akhirnya akan ilaihi roji'un. Nah, kemudian kelihatan ruwet sekali itu ada gambar akar-akar pohon yang malang melintang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya simbol dinamika hidup ini.
Jadi pohon yang menjalar kemana-mana. Kemudian di bawah itu ada 2 raksasa yang menjaga. Ini semacam unsur hidup ini ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Terus di atasnya raksasa itu ada kepalanya saja 2. Nah, 2 kepala raksasa ini maknanya adalah dorongan hawa nafsu dari diri kita sendiri. Sementara yang kayak raksasa di atas sendirian, bulat itu namanya Banaspati. Banaspati itu seperti api yang lari kemana-mana. Ini simbol dari godaan dari luar diri. Jadi kalau yang raksasa bawahnya itu godaan dari dalam diri, yang di atas itu godaan di luar diri. Tapi semuanya akan selamat karena terlindung oleh pohon. Pohon itu simbol hadirnya Tuhan. Pohonlah yang menaungi. Nanti ada rumah joglo. Joglo itu simbol nafas yang mutmainnah, aman, tentram, bahagia. Jadi hidup yang nyaman, yang mutmainnah itu sumbernya joglo. Nah, terus ada beberapa binatang yang ada di gunungan itu. Ada burung, ada banteng, ada kera, ada harimau. Hidup ini kita butuh burung. Burung itu keindahan, harmoni. Jadi kalau tidak harmonis ya kita akan sulit hidup. Ada banteng, banteng itu kekuatan. Kita juga harus punya power. Ada kera, kera simbol kecerdasan. Dan ada harimau. Harimau itu simbol kepemimpinan. Jadi dalam hidup sosial kan kita butuh pemimpin yang kuat. Itu simbolnya harimau. Hidup kita itu beres kalau harmonis, kita punya power, kecerdasan, ilmu jalan, dan pemimpinnya juga sekuat harimau. Nah, jadi gunungan yang jadi pengawal dan pembuka itu ternyata maknanya dalam sekali. Makanya mungkin perlu kita kenali tinggalan-tinggalan dari nenek moyang kita itu kan ternyata tidak sekedar asal bikin ikon, asal bikin simbol, tapi mereka juga menitipkan makna-makna yang mendalam. Baik, kita lihat ya sekarang contoh-contohnya bagaimana para wali memaknai wayang-wayang ini. Ini hanya contoh, saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Misalnya tadi, ini tokoh pertama dari Pandawa. Ini kalau ini memahaminya tidak terlalu sulit. Jadi Yudhistira ini simbol dari syahadat. Jadi simbol dari, makanya itu kan dia kayak pakai semacam gelung itu. Di balik gelungannya itu ada satu kertas, isinya kalimat syahadat, yang itu jimat. Makanya kalau ada cerita wayang itu judulnya Jamus Kalimosodo. Nah, itu tokoh utamanya Yudhistira ini. Yudhistira ini kalau di hasil ceritanya para wali itu wayang yang darahnya putih. Jadi dia ndak mau perang sebenarnya. Dia ideologinya ideologi damai. Tapi dia teguh pada kebenaran. Jadi kalau di cerita wayang Jawa itu Yudhistira kalau perang dia cuma ngambil jimat Kalimosodonya, dilemparkan ke medan perang, sudah bubar, perangnya selesai. Jadi orang jadi tidak pengen perang lagi, sudah damai langsung. Nah, ini semacam simbol bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kehadirannya membawa kedamaian. Nah, itu disimbolkan oleh Yudhistira. Makanya itu pandainya para wali menitipkan ajaran. Jadi tinggal kita yang mengungkapnya. Bahwa maksudnya itu. Jadi ketika kalimat syahadat itu dilemparkan, bahkan di tengah yang sedang perang, dia terus sadar tidak ingin perang lagi, sudah damai. Itu pun kalau ceritanya yang pernah saya ikuti, Yudhistira ini awalnya dimarahi oleh ibunya karena tidak mau terjun ikut perang. Sampai ibunya, kalau kamu memang tidak mau perang, kembalikan air susu yang sudah kamu hisap dari ibu. Baru dia bergerak. Itu pun dia malas-malesan. Jadi begitu sampai medan perang, terus dia ambil jamus jimat Kalimosodo itu dilemparkan ke tengah medan dan perang selesai. Jadi di medan yang dia hadapi itu orang sudah tidak minat perang lagi. Sudahlah mungkin rangkul-rangkulan saling mencintai. Nah itu tipikalnya seorang Yudhistira oleh para wali diamanati untuk menyampaikan kalimat syahadat. Sampai tadi meninggalnya kan sampai setelah bisa mengungkap misteri kalimat syahadat.
Yang kedua, ini yang terkenal sekali karena tinggi, besar, gagah, Bimo, atau kadang di Jawa disebut Seno atau Werkudara. Tubuhnya tinggi, besar, gagah, dan tapi wajahnya menunduk. Tapi dia tidak mau disuruh, kalau ngomong itu belak-belakan, tidak bisa pakai bahasa halus. Sama siapa saja dia ngomong apa adanya, pakai bahasa nguko. Itu gayanya Bima. Oleh para wali, hadirnya Bima ini dimaknai mewakili sholat, rukun Islam yang kedua. Jadi dia tinggi, besar, gagah, tegak, tidak mau tunduk pada siapapun. Nah, itu dimaknai bahwa sholat itu harus ditegakkan. Jadi tidak boleh negosiasi, kompromi dalam situasi apapun. Persis situasinya Werkudara atau Bima. Dan Bima ini cirinya kalau sedang melakukan sesuatu, dia harus tuntas. Tidak mau dia setengah-setengah. Dan itu dia analoginya sholat. Sholat itu ya kita harus tuntas. Senjata utamanya, kalau tadi Yudhistira kan pakai jimat Kalimasoda, dia kukunya. Kuku itu namanya kuku Ponconoko. Ponconoko itu kalau noko itu artinya kuku, ponco itu 5. Jadi dia punya kuku yang punya 5 kekuatan. Itu ya persis seperti kita kan wajib sholat itu 5 kali. Makanya namanya kuku Ponconoko. Nah ini Pandawa kedua. Ada lagi Pandawa ketiga. Kalau ini mungkin terkenal di kalangan ibu-ibu yang putri, Arjuna. Ini paling ganteng, paling sakti, dan kalem. Kalau Bapak Ibu nonton wayang orang, kadang-kadang nyari tokoh yang perfect seperti Arjuna tidak ada. Sehingga Arjuna itu sering dimainkan perempuan. Karena lembut tapi sakti dan tenang. Nah ini cirinya Arjuna, dan ya tentu saja tampannya luar biasa. Ini oleh para wali diprofil seperti itu untuk sebagai gambaran puasa. Jadi orang yang rajin puasa itu jiwanya jiwa yang terlatih, kuat dan tenang. Jadi itu profilnya Arjuna. Dia akan sangat indah. Orang yang mampu menahan diri itu kan indah jiwanya, sehingga disimbolkan dengan dia sangat ganteng. Nah, terus digandrungi kaum perempuan. Ini simbol kalau orang puasa itu kan memang godaannya banyak. Tapi kalau dia lulus, dia akan tadi jadi kuat, jadi tenang, jadi ganteng jiwanya, indah. Nah, ini Arjuna. Jadi dia paling sakti, makanya puasa yang banyak itu menumbuhkan keistimewaan dalam diri kita. Nah, yang terakhir, dua tokohnya yang lain yaitu Nakula dan Sadewa. Kalau ini kembar. Nah, ini simbol dari zakat dan haji. Kenapa kembar? Karena dua-duanya perlu modal, perlu harta. Ada kemampuan yang jadi syarat. Makanya di wayang Jawa digambarkan kembar. Meskipun dalam cerita aslinya Mahabharata ya sebenarnya ya tidak kembar, cuma dari ibu yang sama saja. Yang beda ibu dengan Yudhistira, Arjuna atau Bima, tapi di wayang Jawa disebut kembar. Mereka ini dikenal rapi, dermawan, hidupnya tertib. Itu persis orang-orang yang memang mampu melakukan zakat dan haji. Dan cerita tentang mereka berdua ini jarang kalau di wayang. Nah, ini sebenarnya sengaja oleh para wali. Kenapa dibuat jarang? Ya karena zakat dan haji itu waktunya tidak bisa sembarangan. Jadi ada waktu khususnya untuk mereka tampil. Seperti zakat, mungkin ya zakat fitrah di bulan Ramadan, haji di bulan Zulhijjah. Jadi ini makna dari Pandawanya sudah ada sejak zaman Hindu, tapi pemaknaan semacam ini tentu saja dari para wali. Nah, ada lagi misalnya yang ini mungkin kapan-kapan kita ulas mendalam ya. Punokawan ini ada filosofi-filosofi banyak. Tapi ringkas saja nama-nama Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu kalau di tangan para wali itu ada makna islaminya. Semar itu nanti di banyak sumber disebut dalam bahasa Arab itu simar. Simar itu paku. Jadi dialah porosnya. Makanya ada istilah simaruddin atau simarud dunia, pakunya agama atau paku dunia.
Nah, hadirnya Semar dengan segala keistimewaannya, kemarin dulu kita pernah belajar tentang tokoh ini, dia ini jadi pakunya, porosnya. Bahkan nanti di cerita Mahabharata itu banyak masalah problem yang selesai karena Semar. Yang ini kalau di tokoh Mahabharata versi India tidak akan ketemu. Kemudian Gareng. Kalau nama lengkapnya Nolo Gareng. Ini sebenarnya nama diambil dari bahasa Arab. Nolo Gareng itu nala korin. Nala itu mendapat, korin itu teman. Jadi nala korin itu mendapat teman. Ini sebenarnya ya tujuan dakwahnya para wali itu sebanyak mungkin untuk orang masuk ke dalam Islam, mendapatkan teman, saudara, sesama agama. Nah, istilahnya nala goreng. Yuk kita perbanyak teman, kita menyebarkan ukhuwah persaudaraan kemana-mana. Nah, itu pesan dari Gareng. Kemudian ada Petruk. Ada yang bilang nama Petruk ini simbol dari dalam bahasa Arab istilahnya Fatruk. Lengkapnya Fatruk Masiwallah. Fatruk itu artinya tinggalkanlah. Nah, Fatruk Masiwallah, tinggalkanlah apapun selain Allah. Jadi dari sosok Petruk ini kita diajari mari kita tinggalkan apapun selain Allah. Dan Bagong. Bagong itu ada yang bilang dari kata-kata bago atau dari kata-kata bako. Bago itu artinya membantah, menolak. Maksudnya menolak semua yang batil, atau bako. Bako itu ya hanya Allah yang abadi. Nah, ini contoh ilustrasi. Punokawan ini ternyata mengandung makna religius Islam yang mendalam. Ini pasti saja hasil karyanya para wali. Dan masih banyak yang lain tentang bagaimana pemaknaan baru para wali terhadap wayang dan cerita-ceritanya. Nah, kalau ini saya beri ilustrasi yang tadi, inovasinya para pujangga keraton, pujangga Jawa. Ini ada cerita yang terkenal sekali, yaitu cerita Dewa Ruci. Cerita ini yang menggubah Sunan Kalijogo. Kalau ini ajarannya agak dalam. Kalau dalam tradisi Jawa ini nanti yang paham, itu cerita ini berhubungan dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Jadi ini yang awalnya ide ceritanya dari Sunan Kalijogo. Ya, orang yang awam membaca cerita ini ya cerita yang mengasyikkan ketika Bima atau Werkudara mencari namanya air Perwitosari, air kehidupan. Ini sebenarnya kalau di ceritanya itu gurunya yaitu Durno itu sebenarnya ingin memusnahkan, ingin membuat Bima ini tewas. Jadi dia disuruh mencari air kehidupan yang adanya di tengah-tengah samudera. Tujuannya gurunya biar dia tenggelam di tengah laut. Tapi Bima ini ya karena dia sangat patuh dengan gurunya, disuruh apapun dijalankan. Dan pada akhirnya ya dia dilarang siapapun tidak bisa. Pokoknya gurunya menyuruh ke tengah samudera mencari air, ya saya cari. Dan dengan berbagai halangan, di situ ada banyak cerita tentang halangannya. Dan terakhir beneran sampai di tengah samudera, orang menganggap dia tewas, tapi dia sendiri mengalami bertemu kembaran dirinya, tapi dalam bentuk yang sangat kecil. Nah, ini yang nanti dikenal sebagai Dewa Ruci. Yang kembaran dirinya yang sangat kecil ini terus meminta Bima atau Werkudara masuk ke dalam dirinya. Ini kan Bima heran, kamu sangat kecil begitu, gimana aku masuk ke dalam dirimu? Nah, di situ nanti cerita ini dikembangkan oleh para pujangga keraton, misalnya oleh Yosodipuro I tadi di naskah Bima Suci. Naskah Bima Suci ya cerita Dewa Ruci ini yang nanti isinya manunggaling kawula Gusti. Jadi istilah air Perwitosari itu ya sebenarnya hakikatnya kehidupan, bahwa hakikat hidup ini kita itu tidak ada, satu-satunya yang ada ya hanya Tuhan. Cuma dijelaskan dengan simbol Dewa Ruci. Ayo gabung ke ranah ketuhanan. Nah, halangannya banyak. Misalnya dia ketemu di hutan, di gunung. Hutannya namanya Tikbrosoro.
Tikbro itu artinya prihatin, soro itu tajam. Untuk bisa melakukan suluk sehingga nyampe level manunggaling kawula Gusti, kita perlu melakukan tirakat prihatin yang dalam. Di situ nanti kita bisa mempertajam intuisi atau mendaki gunung Rekso Muko. Muko itu wajah, Rekso itu mengekang, memelihara. Jadi ini simbolnya semedi di sana. Nah, Reksomuko berarti kemampuan kita berpuasa tadi, menahan diri, melakukan tirakat. Kalau sudah lulus di yang susah-susah, dia ketemu dua raksasa, raksasa Rukmuka dan Rukmokolo. Rukmuko dan Rukmokolo itu simbol kamukten dan kamulian. Jadi dalam perjalanan kita menuju Allah, kalau kita lolos halangan yang sulit-sulit, kita akan ketemu sebaliknya, halangan yang enak-enak. Kesuksesan, mungkin anugerah apa, dapat karomah apa. Ini dalam suluk kan juga hati-hati, jangan tertipu dengan ini, karena tujuan kita Allah saja. Nah, ini disimbolkan dengan raksasa Rukmuko Rukmokolo, yang artinya kamukten dan kamulian. Biasanya orang kalau sudah dapat pangkat, derajat dari tirakatnya terus berhenti, padahal perjalanannya kan belum final. Nah, puncaknya dia melawan dirinya sendiri, yaitu ular naga Amburnowo. Ini sifat jahat ego dari dirinya sendiri. Nah, kalau lawan di 3 level ini terkalahkan, baru ketemu air Perwitosari, baru ketemu rahasia kehidupan. Disitulah manunggaling kawula Gusti. Ini versinya Yosodipuro. Nah, jadi ini salah satu ilustrasi Bapak Ibu bagaimana para pujangga mengembangkan, memperdalam, membuka rahasia-rahasia ajaran yang ini oleh para wali disampaikan simbolik saja, karena para wali tahu level wawasan masyarakatnya masih belum nyampe. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ketemu rahasianya ya, mengapa kok Syekh Siti Jenar itu banyak dikritik oleh para wali, karena Syekh Siti Jenar mengajarkan level kajian yang belum nyampe untuk masyarakatnya. Jadi bukan isinya seperti ajaran Dewa Ruci dari Sunan Kalijogo, itu sebenarnya maksudnya sama dengan manunggaling kawula Gustinya Syekh Siti Jenar, tapi Sunan Kalijogo mengajarkannya lewat simbol-simbol. Hanya yang ilmunya nyampe yang bisa mengungkap simbol-simbol itu. Ya, bedanya Syekh Siti Jenar menyampaikan apa adanya sehingga muncul banyak masalah. Nah, itu duduk perkaranya di situ sebenarnya, konflik antara para wali dengan Syekh Siti Jenar. Termasuk saya ambil cerita ini satu menarik ya dari Mangkunegoro Sekawan, Mangkunegoro yang keempat. Beliau nulis serat Tripomo. Ini mengambil 3 tokoh dalam tradisi wayang. Yang ini diambil aspek cinta tanah airnya. Nah, ini 3 orang dengan tipikal berbeda. Yang pertama namanya Patih Suwondo, yang masa mudanya namanya Bambang Sumantri. Yang kedua Kumbakarna, yang ketiga yaitu Adipati Karna. Kalau di Mahabharata mungkin kita mengenalnya sebagai Surya Putra, anaknya siapa? Dewa Surya. Yang itu dia terpaksa ikut Kurawa. Kalau Kumbakarna ini adiknya Rahwana. Kalau Patih Suwondo ini dari cerita sebelum Ramayana. Jadi kisah Arjuna Sosrobahu. Jadi 3-tiganya ini awalnya orang yang tidak cocok dengan negaranya. Jadi orang yang tidak nyambung, tapi kemudian karena rasa cinta tanah air, dia tetap berjuang membela negaranya. Kalau Patih Suwondo itu bahkan pernah konflik dengan rajanya, tapi kemudian dia jadi sangat patuh sampai membunuh adiknya sendiri. Kalau Kumbakarna itu dia tidak setuju dengan rajanya, dengan Rahwana. Kok dia menculik Dewi Sinta. Tapi dia tahu kalau dia melawan kakaknya, negara akan kacau. Maka dia milih tidur. Jadi toponya itu dia menjauh dari jabatannya, dari keramaian, dia milih tidur. Sampai nanti ketika negaranya Rahwana diserang oleh Rama, dia turun tangan. Salah satu musuh yang sulit dikalahkan, Kumbakarna, yang harus dibangunkan dulu dari semedinya. Jadi meskipun dia tidak setuju dengan pimpinannya,
Dia tidak berontak saat itu, tapi dia milih mundur. Tapi pada saatnya dibutuhkan, dia terjun. Kalau Patih Suwonto tadi, begitu dia sadar dia salah, meskipun dia sudah berontak, ya dia terus balik lagi bela negara. Atau Adipati Karno. Adipati Karno ini tahu bahwa Kurawa ini pihak yang salah. Dia sendiri sebenarnya kan hakikatnya kakaknya Pandawa yang tertua. Tapi sebagai seorang kesatria, dia sudah berjanji, bersumpah untuk membela Kurawa, ya dia mengorbankan dirinya untuk negaranya. Nah ini menarik ya, yang nulis ini Raja Mangkunegoro IV, dia menggunakan simbol-simbol cerita wayang untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Dengan tokoh-tokoh yang ini kalau di wayang malah kadang disebut antagonis juga ini tokoh. Tapi ada keistimewaannya, cinta tanah airnya. Nah ini gayanya para pujangga mengelola cerita-cerita wayang. Jadi memperdalamnya, menambah filosofi-filosofi dan lain sebagainya.